Assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh. Izin memperkenalkan diri, nama saya Adedini Alisa dengan NPM 2011060393 dari jurusan Pendidikan Biologi kelas A semester 3. Baik, pada kesempatan kali ini saya akan mempresentasikan hasil tugas saya tentang media pembelajaran berdasarkan Azure. Tugas ini dibuat guna memenuhi tugas mata kuliah media pembelajaran. Kemudian, adapun model Azure, di mana seperti yang telah diketahui bahwa proses pembelajaran itu tidak hanya sekedar mentransfer ilmu dari pendidik kepada siswa saja. Nah, akan tetapi bagaimana pendidikan itu mampu memfasilitasi siswa untuk memiliki ilmu pengetahuan, keterampilan, dan sikap. Nah, dalam hal ini, pelaksanaan pendidikan selayaknya dilakukan untuk mengembangkan kemampuan dan potensi peserta didik. Kemudian model pembelajaran yang digunakan oleh seorang guru hendaknya dituangkan dalam sebuah desain pembelajaran agar lebih terarah dan sistematis. Nah, untuk mewujudkan hal tersebut, maka guru dapat menggunakan berbagai model pembelajaran yang dapat merangsang keaktifan siswa dalam proses pembelajaran. Nah, salah satunya adalah model Azure ini. Apa sih model Azure? Model Azure merupakan langkah merencanakan pelaksanaan pembelajaran di ruang kelas secara sistematis dengan memadukan teknologi dan media. Kemudian di sini saya melakukan survei dengan sampel sekolahnya adalah SMA IT Baitul Muslim, dan selanjutnya ada penerapan model Azure, di mana Azure ini memiliki kepanjangan A, Analysis Learners atau analisa peserta didik. Yang pertama ada karakteristik umum. Di sini saya mengambil survei di usia 16 tahun ke atas, kelas 10 IPA 1, sosioeko menengah ke atas, dan etnisnya populasi etnik yang jarang dijumpai di kota. Kemudian yang kedua ada kompetensi dasar spesifik secara umum, di mana siswa dapat menjelaskan bagaimana cara kerja dari sistem ekspresi dan menyebutkan organ-organ dari sistem ekspresi. Kemudian yang ketiga ada gaya belajar, kecenderungan visual, di mana peserta didik terlihat belajar dengan lebih baik dengan kegiatan yang menggabungkan teknologi dan media. Nah, selanjutnya ada pun karakteristik dari siswa, di mana saya mengambil survei dari 11 orang siswa dengan menggunakan angket. Pertanyaannya ada 3 dengan jawaban ya atau tidak. Di sini pertanyaan yang pertama ada, saya lebih mudah memahami materi apabila disajikan dalam bentuk gambar. Yang kedua, saya lebih mudah memahami materi apabila disajikan dalam bentuk podcast. Dan selanjutnya, yang terakhir ada, saya lebih mudah memahami materi apabila menggunakan metode praktik langsung. Nah, dari hasil angket tadi, dari 11 siswa yang melakukan, yang telah saya survei, hasil dari analisisnya adalah mereka memilih gaya belajar yaitu visual, di mana 54,5%, dan auditorialnya 9,1%, dan kinestetiknya 36,4%. Nah, dapat disimpulkan dari hasil survei ini bahwa gaya belajar yang paling banyak diminati adalah visual. Baik, yang selanjutnya ada S, set, objektif atau tujuan pembelajaran. Nah, dalam menentukan tujuan pembelajaran ini, ada pun rumus yang saya gunakan, yaitu ada ABCD, audience, behavior, kemudian condition, dan DD. Karena tujuan pembelajarannya adalah peserta didik mampu menjelaskan cara kerja dari sistem ekspresi pada paru-paru dan menyebutkan bagian-bagian organ sistem ekspresi pada paru-paru dengan baik dan benar. Nah, tujuan pembelajaran ini merupakan tujuan kognitif dari tingkat 2. Kemudian yang selanjutnya ada SREP, metode, media, dan material, di mana metodenya saya menggunakan diskusi bersama, kemudian medianya berupa gambar, dan selanjutnya materinya ada sistem ekspresi. Baik, di sini saya akan memaparkan materinya. Di sini sudah ada medianya berupa gambar, dan materinya ada sistem ekspresi pada paru-paru. Yang pertama, oksigen masuk lewat hidung menuju trakea lewat tenggorokan. Selanjutnya, udara yang mengandung oksigen dialirkan menuju bronkiolus melalui 2 saluran bronkus. Dan selanjutnya, udara yang mengandung oksigen dialirkan menuju alveolus melalui bronkiolus. Dan yang selanjutnya, ada udara yang mengandung oksigen dialirkan menuju alveolus melalui bronkiolus.
Dan kemudian terjadilah pertukaran antara oksigen dengan karbon dioksida. Oksigen kemudian diserap oleh pembuluh darah dan dialirkan ke jantung. Dan yang paling terakhir adalah karbon dioksida dibawa kembali ke paru-paru untuk dikeluarkan dari tubuh melalui hembusan nafas. Nah, kemudian yang selanjutnya ini ada pun bagian-bagian dari sistem ekskresi pada paru-paru. Yang pertama ada bronkus, alveolus, trakea atau tenggorokan, bronkus, bronkeolus, diafragma, dan alveolus. Baik, tadi kan metode yang saya gunakan adalah metode diskusi bersama. Di sini saya akan melakukan diskusi kepada teman-teman. Saya akan menanyakan tentang apa yang sudah saya jelaskan. Baik, di sini saya ingin bertanya kepada Saudari Marina Diva, apakah ada di ruangan? Ada, Kak. Baik, di sini saya akan bertanya. Tolong jelaskan bagaimana cara kerja dari sistem ekskresi pada paru-paru dan sebutkan apa saja organ-organ dari sistem ekskresi pada paru-paru. Baik, sistem ekskresi pada paru-paru yang pertama, oksigen masuk lewat hidung, menuju trakea lewat tenggorokan. Selanjutnya, udara yang mengandung oksigen dialirkan menuju bronkeolus melalui dua saluran bronkus. Kemudian, udara yang mengandung oksigen dialirkan menuju alveolus melalui bronkeolus. Lalu terjadi pertukaran antara oksigen dengan karbon dioksida. Oksigen kemudian diserap oleh pembuluh darah dan dialirkan ke jantung. Yang terakhir, karbon dioksida dibawa kembali ke paru-paru untuk dikeluarkan dari tubuh melalui hembusan nafas. Dan organ-organ sistem ekskresi itu ada bronkus, bronkiolus, alveolus, trakea atau tenggorokan, dan diafragma. Sekian, terima kasih. Baik, terima kasih kepada Saudari Marina Diva yang sudah memaparkan jawabannya. Jadi jawabannya benar ya teman-teman, apa yang sudah saya jelaskan tadi. Baik, di sini berarti tujuan pembelajarannya sudah tercapai, di mana tujuan pembelajaran tadi adalah peserta didik mampu menjelaskan cara kerja sistem ekskresi pada paru-paru dan menyebutkan bagian-bagian organ sistem ekskresi paru-paru dengan baik dan benar. Kemudian yang selanjutnya, yang U, utilize media dan material atau memanfaatkan strategi media dan materi penerapan model Azure, di mana mempersiapkan peserta didik. Guru ini memperkenalkan mata pelajaran dan menelaah tujuan-tujuan belajar. Dan yang selanjutnya ada R, require learner participant, di mana melibatkan peserta didik penerapan model Azure, di mana peserta didik secara individu menuliskan hasil kesimpulan terkait dari materi yang sudah dijelaskan. Jadi di sini peserta didik diminta untuk menyimpulkan hasil materi yang sudah dijelaskan. Kemudian yang selanjutnya ada E, evaluasi and evaluasi dan revisi penerapan model Azure, di mana evaluasi dan revisi strategi, teknologi, dan media guru mewawancarai peserta didik secara informal untuk menemukan evaluasi proses pembelajaran. Jadi di sini guru mengevaluasi bagaimana proses pembelajaran yang sudah dilakukan. Oke, thanks for attention atas perhatiannya. Saya ucapkan terima kasih kepada teman-teman yang sudah berpartisipasi. Semoga apa yang dapat saya sampaikan tadi semoga bermanfaat dan kurang lebihnya saya mohon maaf. Wassalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh.